Ketika D.N. Aidit membayangkan menjadi presiden dan menggantikan istrinya Soekarno. Sambil menunggu surat yang dibawa oleh Pono. Tak lama berselang, Pono pun datang membawa surat yang dikirim oleh Cengko I yang berisi laporan mengenai operasi yang dijalankan oleh pasukan Pasopati pimpinan Letkol Dul Arif. Dalam surat yang dibawa oleh Pono tertulis kabar keberhasilan pasukan Pasopati. Meskipun berhasil menculik 6 sasarannya, Regu yang bertugas melakukan penculikan terhadap 7 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang anti komunis menghadapi kendala, yakni lolosnya Jenderal A.H. Nasution dalam upaya penculikan tersebut. Berita itu sontak membuat kening Aidit berkernyit. Dinginnya udara pagi pada 1 Oktober 1965 itu tak mampu menahan keluarnya keringat di wajah Aidit. Tak ada planning B untuk menghadapi kemungkinan di luar rencananya. Sementara waktu terus berjalan, kegagalan di awal bukan berarti akhir dari perjuangan, begitu ujarnya dalam hati. Diambilnya beberapa dokumen dari tasnya, lalu diserahkan kepada Pono. Diperintahkannya kurir tersebut untuk kembali ke Cengko I, sambil berpesan agar rencana tetap dijalankan. Singkat cerita, Pono tiba di Cengko I, lalu menyampaikan pesan Aidit kepada Syam, Ketua Biro Khusus PKI yang bertugas mengendalikan para perwira komandan gerakan. Syam memerintahkan agar Brigjen Suparjo beserta Letkol Udara Heru Atmojo, Kolonel Laut Sunardi, dan AKBP awas guna membawanya ke Cengko II. Saat itu Syam optimis bahwa Bung Karno akan patuh terhadap arahan dari Brigjen Suparjo, karena di sekitar Istana Negara sudah ditempatkan pasukan Bima Sakti dalam posisi siap tempur. Pasukan komando penguasaan kota tersebut terdiri dari 2 batalion, yakni Yon 454 dan Yon 530. Kehadiran pasukan Bima Sakti di sekeliling Istana Negara tentunya akan menghadirkan efek psikologis terhadap Bung Karno, sehingga akan berpikir 10 kali sebelum mengambil keputusan untuk melawan arahan Brigjen Suparjo. Namun apa boleh dikata, ternyata untuk kedua kalinya komplotan G30S PKI itu harus menelan kenyataan pahit, di mana Bung Karno saat itu tak berada di Istana Negara. Kebingungan pun melanda Brigjen Suparjo, tapi tak berselang lama dirinya memutuskan untuk mencari keberadaan Bung Karno. Selang beberapa jurus kemudian, Brigjen Suparjo mendengar berita dari Kasau Marsekal Umar Dhani bahwa Bung Karno sedang berada di Lanut Halim, dan Kasau mengirimkan helikopter untuk menjemput Brigjen Suparjo. Di Lanut Halim, ternyata Bung Karno tidak sendirian. Beliau didampingi oleh Kasau, Waperdam I.J. Laimena, beserta ajudannya. Meskipun Umar Dhani merupakan bagian dari G30S PKI, namun kala itu dirinya mengambil peran sebagai loyalis Bung Karno. Di antara para ajudannya dan tanpa adanya styling pasukan Bima Sakti, membuat Bung Karno lebih leluasa dalam mengambil keputusan. Ditambah lagi dengan kehadiran J. Laimena, membuat Bung Karno lebih percaya diri. Tak lama terdengar siaran dari RRI
yang berisi pengumuman adanya G30S PKI yang telah menangkap para jenderal pimpinan TNI Angkatan Darat. Semua orang mendengarkan siaran tersebut. Singkat kata, setibanya di Lanut Halim, Brigjen Soepardjo segera menemui Bung Karno. Dengan sikap pura-pura melapor, dirinya menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh G30S PKI. Tapi karena tak dilengkapi dengan kehadiran pasukan Bima Sakti, membuat Brigjen Soepardjo bersikap pasif. Walaupun masih memiliki optimisme, faktanya saat itu dirinya hanya bisa menyandarkan nasibnya pada keputusan Bung Karno. Tanpa diduga, harapan Brigjen Soepardjo pupus ketika Bung Karno mengambil langkah untuk tak memberikan dukungan kepada G30S PKI. Lebih mengejutkan lagi ketika Bung Karno menyatakan mengambil alih pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat. Situasi yang jauh di luar harapan komplotan G30S PKI. Namun ada sedikit angin segar bagi Aidit tatkala nama Maijen Pranoto ditunjuk sebagai caretaker Mengpangap. Dengan wajah penuh kekecewaan, Brigjen Soepardjo yang berharap diangkat menjadi Mengpangap menggantikan Letjen Ahmad Yani justru tak memperoleh apa-apa kecuali perintah untuk menghentikan segala bentuk gerakan dan pertumpahan darah. Dengan langkah gontai, Brigjen Soepardjo kembali ke markas G30S PKI guna melaporkan kepada Syam terkait perkembangan situasi yang tak menguntungkan G30S PKI. Syam lalu menghubungi Aidit dan meminta solusi. Non jauh di simpang Medan Merdeka, pasukan Bima Sakti telah menguasai pusat kota, meskipun RRI dan kantor pusat telekomunikasi telah diduduki. Namun sejatinya mereka tak mengerti bagaimana cara mengendalikannya. RRI hanya dipergunakan untuk menyiarkan pengumuman, sementara kantor pusat Telkom hanya dijadikan sebagai tempat beristirahat. Jangankan untuk menyadap komunikasi lawan, para pasukan justru disibukkan dengan urusan perut yang keroncongan. Maklum, sedari malam tak ada pengiriman makanan. Perintah yang tidak jelas dari atasan membuat pasukan tak tahu apa yang harus dilakukan. Berjam-jam mereka dijemur kepanasan tanpa tujuan maupun kejelasan. Menjelang petang, datang kurir dari pimpinan. Bukannya membawa makanan, tapi justru menyerahkan dokumen dan tugas tambahan. Rupanya dari Cengko 2, Aidit menugaskan anggotanya untuk menyampaikan pengumuman berisi dekrit yang membubarkan pemerintahan. Langkah brutal Aidit menandakan buntunya proses perundingan. Kehadiran Brigjen Soepardjo di Halim gagal memberikan keyakinan kepada pimpinan besar untuk mendukung aksi pengkhianatan. Berharap dengan tersiarnya dekrit bisa menjadi umpan, tapi yang didapat justru kemalangan. Bung Karno naik pitam, sementara Jenderal Nasution dan Pangkostrat mulai berhasil mengkonsolidasikan kekuatan. Posisi G30S PKI semakin terjepit, ditambah lagi dengan kembalinya Yon 530 ke dalam Komando Kostrad, membuat Brigjen Soepardjo segera mengambil inisiatif penarikan pasukan Bima Sakti. Yon 454 diarahkan ke Lanut Halim, sementara satu kompi pasukan sukarelawan yang tersisa di Medan Merdeka ditinggalkan begitu saja. Rupanya Brigjen Soepardjo ingin menghadirkan tekanan lebih besar kepada Bung Karno melalui pengepungan. Namun sayang,
Yon 454 tak diizinkan masuk oleh pasukan pertahanan pangkalan atau P3 Auri, sehingga Kapten Kuncoro memarkirkan pasukannya di sekitar Cawang hingga Kalimalang. Brigjen Suparjo masih bersama Bung Karno dan Marsikal Umardani, juga Waperdam J. Laimina beserta para ajudan. Tiba-tiba datang Letkol Laut Bambang Wijanarko membawa pesan dari Pangkostrat berisi rencana operasi penyerbuan Lanut Halim. Pangkostrat menilai bahwa Lanut Halim telah dijadikan basis pasukan G30S PKI dan akan diadakan operasi pembersihan. Untuk itu Pangkostrat meminta agar Bung Karno segera keluar dari Lanut Halim sebelum tengah malam. Menyadari bahwa tindakan Maijen Soeharto tak main-main, Bung Karno berniat terbang ke Yogyakarta. Alasannya Keraton Jogja dinilai cukup aman dari berbagai ancaman, serta Sri Sultan Pakuwa Alam merupakan figur yang loyal pada Bung Karno. Tak ingin buruannya lolos dari pengawasan, Marsikal Umardani yang pada pagi hari telah memberikan pengumuman resmi mendukung G30S PKI menyarankan agar Presiden Soekarno pergi ke Lanut Iswahyudi. Di tengah kebimbangan, Bung Karno mendapatkan saran dari Waperdam J. Laimina agar tak berada terlalu jauh dari Jakarta. Saran tersebut didukung oleh para ajudan, termasuk Kolonel Laut Bambang Wijanarko. Paduka Yang Mulia pemimpin besar revolusi Bung Karno akhirnya menyetujui saran J. Laimina. Tak beberapa lama kemudian, Bung Karno didampingi J. Laimina, Marsikal Umardani, Komodor Leo Watimena, serta pengawalnya terbang menuju Istana Bogor. Sekali lagi, G30S PKI mengalami kegagalan. Bahkan pada fase ini lebih fatal. Selain lolosnya Bung Karno dari upaya penyanderaan, ancaman nyata datang dari markas Kostrad, di mana Yon RPKAD sudah diperintahkan untuk menjalankan operasi penumpasan terhadap gerombolan G30S PKI. Dalam kondisi kritis, Aidit memilih untuk merayu pasukan dengan iming-iming kenaikan jabatan melalui dekrit keduanya. Strategi ini diharapkan bisa memecah kekuatan lawan. Namun ternyata tak ada pasukan di Jakarta yang terpengaruh dan membelot ke pihak G30S PKI. Kenyataan yang harus diterima, justru semakin banyak pasukan TNI Angkatan Darat yang bergabung ke Kostrad, bersatu melakukan operasi penumpasan terhadap G30S PKI.